Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu CPNS. Dan di video kali ini kita akan belajar materi TIU, khususnya adalah jual beli untung rugi. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu yang mana harga pembelian, yang mana harga penjualan. Oke, di sini aku ada contoh, seorang pedagang membeli meja dengan harga 150.000, kemudian dijual dengan harga 180.000. Nah, 150.000 di sini adalah harga apa nih teman-teman? Harga beli ya. Harga pembelian atau harga beli. Kemudian dijual dengan harga 180.000. Di sini adalah harga jual atau harga penjualan. Saya kira teman-teman di sini sudah paham ya, yang mana harga beli, yang mana harga jual. Kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Nah, harga beli itu juga sering disebut dengan modal. Modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Misalkan nih, kalian lagi belanja barang secara online, harga barangnya itu harganya 30.000, kemudian ongkos kirimnya 5.000. Berarti kan 35.000 ya. Jadi ongkos kirim atau ongkos biaya lain itu termasuk ke dalam modal ya. Kemudian di sini ada harga penjualan. Harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Bukan hanya harga jual dan harga beli saja, di sini juga ada untung dan rugi. Contohnya, Pak Agung dan Pak Andi masing-masing membeli sepeda dengan harga yang sama, seharga 1.200.000. Sebulan kemudian, keduanya menjual sepeda tersebut. Pak Agung menjual dengan harga 1.300.000, sedangkan Pak Andi menjual dengan harga 1 juta. Oke, yang mana yang untung, yang mana yang rugi? Jelas teman-teman ya, Pak Agung di sini untung. Karena harga aslinya sepeda adalah 1.200.000. Nah, di sini Pak Andi mengalami kerugian karena Pak Andi hanya menjual 1 juta saja. Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut ke materi. Jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, maka diperoleh untung. Jadi untung adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Kemudian, jika harga penjualan lebih rendah ya harga penjualannya daripada harga pembelian, maka diperoleh rugi. Jadi rugi adalah harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Lanjut. Di sini ada persentase untung dan persentase rugi. Jadi kita mencari persentasenya untung berapa, kemudian persentase ruginya berapa. Dari segitiga yang ada di sini, kita itu bisa mendapatkan beberapa rumus. Misalkan yang ditanyakan adalah harga jual. Harga jual, maka kita tutup harga jualnya ya. A persen kita kali dengan harga beli. Kalau yang ditanyakan harga beli, maka harga belinya kita tutup. Harga jual dibagi dengan, kalau yang ditanyakan harga beli ya, harga jual dibagi dengan A persen. Nah, mungkin masih ada yang bingung A persen di sini itu apa? Maksud dari A persen di sini adalah dia itu sudah menyimpan 100%, terus nanti ditambah dengan persen untung atau rugi. Jadi A persen di sini itu sama dengan 100%, bisa ditambah dengan untung atau bisa dikurangi dengan rugi. Misalkan ya, untung 20%. Maka A-nya berapa? A-nya adalah 120% karena ditambah dengan 20%. Kemudian kalau yang ditanyakan rugi 20%, maka A-nya berapa? 100% kita kurangi dengan 20%, maka A-nya adalah 80%. Dari sini paham ya? Kita lanjut. Kalau yang ditanyakan A persen. Nah, kita lihat dulu A persen apa? Untung atau rugi? Untung. Untung tadi apa? Untung adalah harga jual dibagi dengan harga beli ya. Kalau kita mencari persentase itu harga jual dibagi dengan harga beli. Tapi ingat teman-teman, harga jual di sini itu harga akhir. Jadi kalau yang ditanyakan untung tadi adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Kita bagi dengan harga beli. Kalau yang ditanyakan rugi, persentase rugi itu sama dengan harga jual dibagi dengan harga beli juga. Tetapi kita ingat, rugi tadi apa? Rugi adalah harga beli dikurangi dengan harga jual. Kita bagi dengan harga beli semua. Oke, mungkin masih ada yang bingung ya. Kita langsung atau kita masuk aja ke contoh-contoh soalnya supaya nanti nggak bingung.
Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Di sini ada Ojun. Ojun membeli tas seharga 250.000. Kemudian tas itu ia jual lagi dengan harga 275.000. Berapa persen keuntungan Ojun? Oke, kita mencari persen untung ya. A persen. A persen untung tadi apa? Harga jual dikurangi harga beli, kita bagi dengan harga beli. Jangan lupa dikali dengan 100%. Harga jualnya 275, harga belinya 250, kita kurangi 25.000, langsung aku ya. Kemudian dibagi dengan harga belinya 250.000. Kita kali dengan 100%. Ini kita coret. Ini kita coret 25 bagi 25 1, maka hasilnya adalah 10%. Jawabannya yang B ya. Atau kita bisa pakai cara ini teman-teman, A persen. Jadi langsung ya. Harga jual dibagi dengan harga beli. Harga jualnya berapa tadi? 275 ya. 275 kita bagi dengan 250. Kita kali dengan 100%. Di sini hasilnya adalah 110%. Nah, 110% ini maksudnya adalah kan 100 nyimpan tadi. A di sini 100 itu menyimpan. Nah, kemudian tinggal berapa? Tinggal 10%. Nah, 10% inilah untungnya Ojun. Sama-sama. Jawabannya sama-sama 10%. Sama aja, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, sama aja. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada seorang pedagang membeli baju dengan harga 200.000 dan dijual mendapatkan laba 20%. Laba ini sama dengan untung ya. Harga penjualan baju tersebut adalah, nah harga jual berarti kita mencari harga jual. Persentase untung kita kali dengan harga beli. Ingat, A tadi apa? A tadi menyimpan 100%. Kemudian di sini ada untung, untungnya 20%, berarti 100% ditambah dengan 20%. Hasilnya adalah 120%. Kemudian kita kali dengan 200.000. Nah, 120% adalah 120 per 100, kita kali dengan 200.000. Nah, ini kita bisa coret 12 kali 2, 240.000. Maka harga penjualan baju tersebut adalah yang D, 240.000. Ini masih contoh soal yang mudah-mudah nih teman-teman ya, yang masih gampang-gampang. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Di sini ada ayah. Ayah menjual sepeda seharga 2.700.000. Jika ayah rugi sebesar 10%, maka berapa harga pembelian sepeda itu? Oke, harga beli ya. Harga beli, maka harga jual dibagi dengan A persen. Harga jualnya berapa? 2.700.000. A persennya berapa? Ingat, ini jangan kita masukkan 10%. Kita tadi sudah menyimpan 100%. Kalau rugi, maka kita kurangi dengan 10%. 100% yang kita sudah simpan, itu kita kurangi dengan 10% karena rugi. Maka hasilnya adalah 90%. 2.700.000 kita kali dengan 100 per 90, ini kita balik. Ini kita sederhanakan 3 ya. Maka hasilnya adalah 3 juta. Nah, 3 juta, maka harga pembelian sepeda itu harganya adalah C, 3 juta. Lanjut ya ke soal nomor 4. Di sini ada harga penjualan televisi 2.300.000. Seorang pedagang televisi memperoleh untung 15%. Harga pembelian televisi tersebut, harga beli sama seperti yang tadi, harga jual dibagi dengan A persen. Jangan lupa A persen di sini apa? Sudah menyimpan 100%. Kalau untung berarti 115. Dari mana 100%? Kita jumlah dengan 15%. Hasilnya 115%. Harga jualnya 2.300.000. Kita bagi dengan 115%. Maka di sini kita balik. Dikali dengan 100 per 115. Ini kita bisa sederhanakan 2. Maka 2 juta. Ini untuk harga pembelinya, harga pembelian televisi maksudnya. Harga pembelian televisi adalah 2
juta. Jawabannya yang A. Lanjut ya ke contoh soal yang terakhir. Seorang pedagang buah membeli 20 kilo apel seharga 160.000. Ternyata setengahnya busuk dan tidak dijual, setengahnya lagi dijual dengan harga 12.000. Jika seluruh apel terjual habis, maka kerugian pedagang adalah, jadi pedagang di sini membeli 20 kilo ya. Yang 10 di sini busuk dan tidak dijual ya. Yang 10 lagi dijual dengan harga 12.000. Maka 12.000 di sini kita kali dengan 10. Hasilnya adalah 120.000. Yang ditanyakan apa? Persentase kerugian. A. Persen rugi. Rugi tadi apa? Rugi adalah harga beli kita kurangi dengan harga jual dibagi dengan harga beli. Harga belinya berapa? 160 kita kurangi dengan harga jualnya 120. Jadi di sini 40.000 ya. Kemudian dibagi dengan harga belinya 160.000. Ini kita bisa coret. Jangan lupa dikali 100%. Ini kita coret. Nah, ini 1/4 ya. 100 dibagi 4, maka 25% kerugiannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ternyata masih ada soal lagi teman-teman ya. Tadi bukan yang terakhir. Ini contoh soal yang terakhir. Ada kakak membeli satu lusin pensil dengan harga 40.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh kakak dengan harga 4.000 per pensil, maka persentase untung yang diperoleh kakak dari penjualan seluruhnya adalah, ini kita tulis dulu ya, harga belinya 40.000. Kemudian kakak di sini menjual per pensil satu lusin kan 12 ya, kita kali dengan 4.000. Oke, 12 kali 4, 48.000. Yang ditanya adalah persentase untung. Persentase untung tadi apa? Harga jual kita kurangi dengan harga beli dibagi dengan harga beli. Harga jualnya 48 dikurangi dengan 40.000, maka di sini 8.000 dibagi dengan 40.000. Ini kita coret dikali 100%. Hasilnya adalah 20%. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, untuk contoh-contoh soalnya sudah selesai sampai sini ya. Nah, sering-seringlah kalian latihan-latihan soal dari mulai yang gampang sampai yang sulit. Insya Allah kalau kalian sudah paham konsepnya ya, seperti apa, itu kalian bakal bisa mengerjakan. Dan untuk kecepatan dalam mengerjakan, nanti akan mengikuti seiring kalian sering latihan-latihan soal tadi. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.